Begadang lagi. Anyway, next F1 akan ke Miami Grand Prix yang berlokasi di Florida, di negara. Dan walaupun ini baru akan menjadi keempat kalinya kita ke track ini, tapi tetap selalu ada fakta-fakta menarik atau B aja sebenarnya sih ya, yang bisa kita bahas mengenai Miami Grand Prix ini. Jadi ya seperti biasa, hari ini adalah hari Rabu dan saatnya gue membahas fakta-fakta mengenai Miami Grand Prix di Miami International Autodrome ini. Fakta pertama, Miami Grand Prix merupakan trek dengan lurusan terpanjang di kalender F1 sekarang. Lurusan ini maksud ialah lurusan pada sektor 3 yang memiliki panjang 1310 meter atau 1,3 km. Gelo ya kan? Gas sekalian aja bikin tol aja di trek ini apa? Diare zone-nya jadi gardu tol. We don't care. We don't care. Lurusan ini mengalahkan lurusan di Shanghai yang dimana Shanghai sendiri lurusannya itu 1280 meter. Jadi 30 meter lebih panjang dan lurusan ini pastinya akan menciptakan banyak sekali salip-menyalip. Ya semoga lah ya, mengingat F1 sekarang dari dulu juga sebenarnya sih sedang dalam krisis overtaking. Tapi setiap tahun selalu ada lah aksi salip-menyalip di sini di lurusan ini ya. Dan expect hal yang sama untuk 2025. Dan semoga aja Miami Grand Prix menyajikan balapan yang seru tahun ini secara keseluruhan. Karena ya walaupun ada lah beberapa memorable moments-nya di beberapa balapan, tapi menurut teori Saipul 2019, buat apa ada memorable moment tapi balapannya mid ya. Ujung-ujungnya memorable momennya bakal selalu diingat, tapi tempat kejadian momennya tuh ya orang-orang gampang lupa karena balapannya ya mid gitu ya. Soalnya juga udah 3 kali balapan di sini dan 3-3-nya bisa dibilang cukup mid balapannya. Nggak seru-seru banget tapi nggak juga yang boring-boring banget yang bisa bikin orang yang hyper pun ketiduran nontonnya gitu. Fakta kedua, trek Miami Autodrome ini merupakan salah satu trek yang bukan didesain oleh Herman Tilke ataupun anaknya Carsten Tilke, tapi trek ini didesain oleh F1 designers Apex Circuit Design. Miami Grand Prix sendiri sudah mulai diperbincangkan untuk F1 sejak 2019 dan terdapat 75 desain sirkuit yang dipertimbangkan dan 36 disimulasikan, yang dimana 2 tahun kemudian akhirnya sirkuit Miami ini diresmikan dan pada bulan September 2021 treknya resmi dinamakan Miami International Autodrome yang nantinya akan balapan di tanah privatnya Hard Rock Stadium. Miami Autodrome ini juga merupakan temporary circuit. Bedanya sama permanen circuit ialah kalau sirkuit permanen ya dia akan stay seadanya dan nggak akan disentuh tracknya, paling cuma bongkar-bongkar di pit lane aja ya kan. Sementara temporary, ya nanti jika balapan udah selesai, semua perlengkapan mungkin di bagian tracknya juga tuh akan dilepas. Jadi Miami ini mirip kayak Albert Park, Monaco, Baku. Namun Miami sebenarnya juga bukan street track, karena track Miami ini kan lebih di tanah Hard Rock Stadium, bukan jalan raya publik itu kayak street circuit lainnya. Ya kurang lebih gitulah ya bedanya. Semoga kalian paham dan tidak makin bingung, tapi intinya track ini didesain oleh Apex Circuit Design dan sejauh ini dapat dikatakan bukan layout terbaiknya lah ya. Fakta ketiga, dan bridging dari soal Hard Rock Stadium tadi, yang gue suka dari track ini ialah paddocknya itu loh, ada di dalam stadiumnya Hard Rock itu, atau lebih persisnya tuh di fieldnya, di lapangannya. Dan asli ini sih yang bikin Miami Grand Prix unik dan memiliki specialty tersendiri. Ya selain dari air palsunya itu di kolam renang ya. Ini merupakan nilai plusnya. Nah seperti yang gue bilang tadi, mereka bisa menggunakan ini ya karena eventnya sendiri diadakan di tanahnya Hard Rock Stadium, sehingga mereka juga memiliki akses untuk stadium tersebut. Bahkan podiumnya aja juga di stadium tersebut. Jadi semua ini hanya dapat digunakan saat event Miami Grand Prix aja. Kalau udah kelar, ya semuanya dilepas dan Hard Rock Stadium kembali di-convert ke ya normal gitu ya. Jujur ya, gue tahu banyak yang gak suka sama ide F1 ke Amerika lagi, lalu mereka seperti biasa menjadi Amerika banget dengan hal-hal unik, gimmick, dan lain-lainnya. Tapi gue suka sama konsep Miami Grand Prix ini di mana mereka balapan dekat stadium Hard Rock yang menurut gue tuh keren sebenarnya ya. Paddocknya juga di fieldnya tuh lapangannya yang dimana kerasa banget Miami vibes-nya atau Florida vibes-nya ya. Dan podium di stadiumnya juga gacor lah kata gue. Harus diakui itu keren dan emang berbeda dari track yang lain. Menurut teori Cartono 2021, berani berbeda dan unik itu kadang bagus kok, walaupun tidak dapat dipungkiri nggak akan bisa diterima semua orang. Walaupun soal air palsu itu yaitu layak dihujat sih ya. Gak tau kenapa gue masih gak serak aja sama air palsu itu. Buat apa faedahnya gitu, gak ngerti juga gue. Fakta keempat,
Miami Grand Prix sendiri merupakan track baru kedua F1 di era pandemi. Yang pertama ialah Saudi Arabian Grand Prix di 2021 dan Miami Grand Prix di 2022. Dan bagi kalian yang ngomong, "Lah, kan Qatar bang?" Gini bro, Qatar di 2021 itu lebih ke track berganti, kayak track-track lainnya yang muncul di kalender pas era pandemi. Ya kayak Mugello, Istanbul, Nürburgring, dan lain-lain. Qatar itu baru resmi masuk ke kalender F1 itu dari 2023. Jadi bisa dibilang Qatar merupakan track terbaru F1 di era pandemi ketiga dan keempatnya Las Vegas. Itulah kurang lebih. Dan kalau dibilang Qatar track baru, ya nggak juga sih, orang itu track udah dibuka dari 2004 ya kan. Tapi kan mesti cuma balapan MotoGP dan balapan GT lainnya kalau nggak salah ya. Tapi kurang lebih gitulah maksud dari fakta ini. Dan Miami Grand Prix sendiri juga merupakan track USA atau Amerika Serikat ke-11 yang nge-host balapan F1, dan sebenarnya bukan pertama kali F1 ngadain balapan di State Florida, karena pada tahun 1959 F1 balapan di Sebring International Speedway yang juga berlokasi di State Florida, namun beda kota ya, yaitu di Sebring. Dan saat itu balapan dimenangkan oleh Bruce McLaren, yang dimana fun fact juga saat itu beliau merupakan pemenang F1 termuda di usia 22 tahun. Dan rekor ini bertahan sampai 40 tahun lebih BTW, jadi gacor lah pecetus tim papaya ini. Edan, eta teh. Fakta kelima dan terakhir, dan ketika kita bicarakan soal balapan di Amerika, selain gimmick-gimmicknya yang selalu bikin fans dan bahkan pembalapnya sendiri pun juga kesel ya, tapi harga tiket di sini juga sama bikin keselnya. Melansir dari Racing News 365, Miami Grand Prix pada saat diadakan pertama kali pada tahun 2022 itu merupakan balapan dengan tiket termahal dengan harga average itu $878 atau jika dirupiahkan sekarang ialah 14.775.473. Gile, dan itu juga baru harga tiket loh, belum lagi akomodasi dan keperluan-keperluan lainnya. Dan hanya membutuhkan satu balapan untuk buat harga ini sedikit, ya average ya, nggak begitu mahal. Dan ya balapan itu tidak lain dari Las Vegas Grand Prix, yang lagi-lagi juga di Amerika. Dan soal harga average tiket balapan itu, nanti gue akan bahas ketika sudah saatnya gue bahas fakta-fakta Las Vegas Grand Prix. Tapi intinya harga Las Vegas tuh jauh lebih mahal dibandingkan Miami Grand Prix dan harga tiket-tiket balapan lainnya. Dan ya, gue nggak tahu ya, mungkin orang-orang sana sekaya itu kali ya, makanya F1 tuh kayak mau langsung cepet-cepet balik modal juga gitu di tahun pertama. Yang dimana targetnya agak gila, gue harus akuin. Tapi ya tahun lalu mereka bisa tembus 275.000 penonton sepanjang weekend. Dan kemungkinan besar ada potensi mereka bisa tembus 300.000 tahun ini. Dan kalau bisa, ya mungkin Stefano Domenicali bakal kayak gini di rumahnya. Ya kurang lebih begitu aja fakta-fakta tentang Miami Grand Prix ini. Ada beberapa fakta yang menurut gue menarik, tapi ada juga yang B aja sih, dan gue yakin kalian juga pada tahu ya kan. Dan wajar karena ini track dan event masih baru, jadi ada faktanya tapi nggak begitu banyak lah yang bisa gue ulik-ulik gitu. Mana yang kira-kira menarik, mana yang kira-kira ya lu pada udah tahu gitu. Ya wes lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. BTW sorry suara gue agak sedikit itu ya, karena gue lagi sakit cuy, lagi sakit lagi ya. Jaga kesehatan ya guys ya. Ya wes, video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.